Shalom. Dan hari ini kita punya satu tema besar selama bulan ini yaitu keluarga Allah. Dan saya ingin memberikan judul khotbah saya keluarga yang profetik. Katakan sama-sama profetik. Profetik itu artinya adalah kemampuan untuk dapat melihat apa yang Tuhan lihat di depan. Dan ketika kita mampu untuk melihat apa yang Tuhan lihat di depan, itu memberi kita satu drive, satu passion, satu semangat untuk bergerak maju sekalipun ada tantangan dan ada hambatan. Karena Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Dia mau lakukan. So orang-orang profetik adalah orang-orang yang sebenarnya penuh dengan kehidupan, bergairah. Karena mereka melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka di depan. Dan mereka mau bergerak maju ke situ. Ketika sebuah gereja menjadi profetik atau sebuah komunitas kecil, cool, atau live menjadi profetik, maka komunitas ini adalah komunitas yang mampu melihat apa yang Tuhan rancangkan buat mereka di depan. Dan mereka bergerak ke arah situ. So keluarga yang profetik. Sebelumnya saya mau berikan saudara sebuah ilustrasi dulu untuk membawa kita memahami hambatan-hambatan kenapa orang hari-hari ini udah gak mau ke gereja. Atau orang hari-hari ini sudah tidak mau ikut live atau cool. Dan kenapa orang hari-hari ini mungkin sudah makin antipati dengan pengalaman-pengalaman rohani atau pengalaman-pengalaman kepenuhan Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita baca dulu ayat firman Tuhan ya. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ketika Paulus bicara tentang orang asing dan pendatang. Dia memberikan satu gambaran tentang budaya Yahudi pada zaman itu. Nah budaya Yahudi zaman itu begini saudara, begitu kuat ikatan kekeluargaan mereka. Sehingga tidak akan pernah ada ruang untuk orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam keluarga mereka. Nggak ada, mau orangnya kaya, mau orangnya terkenal, mau orangnya hebat, mau orang yang bagaimanapun tidak akan pernah ada peluang buat orang ini masuk ke dalam keluarga orang-orang Yahudi. Karena ikatan mereka tuh begitu kuat satu sama lain. Dan ketika mereka menerima Injil, mereka memperlakukan orang-orang yang tidak bersunat sebagai orang-orang asing. Sehingga pada satu titik mereka pernah memaksa orang untuk disunat. Sehingga ditegur oleh Paulus. Kamu tahu nggak sunat itu bukan sunat lahiriah, tapi sunat rohani. Untuk jadi anggota keluarga Allah nggak perlu disunat seperti secara lahiriah, kata Paulus. Kamu kok paksa orang malah disunat secara lahiriah, itu udah hukum Taurat gitu. Tapi itu mereka buat kenapa? Karena ikatan mereka kuat. Dalam artian kita semua harus bersunat ya. Kalau nggak bersunat nggak jadi anggota keluarga Yahudi nih kamu ini. Kesimpulannya begini, untuk menjadi anggota dari sebuah keluarga Yahudi itu almost impossible. Mereka tidak terpeduli apakah orang pintar Anda, orang terkenal kah, orang kaya kah, punya banyak duit kah. Tidak akan pernah ada peluang buat orang asing yang memang bukan orang Yahudi untuk jadi keluarga Yahudi. Nah istilah ini Paulus pakai untuk menggambarkan betapa eksklusifnya keluarga Allah. Saudara boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang terkenal, bahkan boleh jadi orang paling baik di dunia ini. Anda tetap tidak punya peluang menjadi anggota keluarga Allah dengan apa yang Anda punya. Satu-satunya syarat Anda bisa jadi anggota keluarga Allah adalah dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus sudah mati, bahwa Dia Tuhan, Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang lagi menghakimi manusia. Kalau Anda percaya itu, Anda bisa masuk ke dalam keluarga Allah. So begitu eksklusif keluarga ini. Bukan dalam arti sombong, tapi dalam arti betapa berharganya keluarga ini di mata Tuhan. Sehingga ketika kita tidak lagi menjadi orang asing dan pendatang, tapi kita menjadi anggota keluarga Allah, kita diberikan satu keistimewaan oleh Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah kan sempat heboh ya Kristen progresif beberapa hari kemarin kan? Dan bagaimana dia bilang di dalam diri semua orang baik ada Tuhan Yesus. Bahwa kalau kamu orang baik di dunia ini kamu anak Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa secara alkitabiah itu benar-benar sesat? Karena kebaikan kita tidak akan pernah bisa membuat kita jadi anggota keluarga Allah. Yang bisa membuat kita jadi anggota keluarga Allah hanya iman kepada Yesus. Jika engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jadi betapa eksklusifnya keluarga ini, itu dulu yang harus kita tahu. Ini bukan keluarga main-main ini.
Ini bukan keluarga yang sembarang orang bisa masuk. Ini bukan keluarga yang begitu murahan sehingga bisa menerima siapapun yang datang. Tetapi ini satu keluarga yang begitu eksklusif, yang berharga di mata Tuhan, yang bagaimana orang untuk bisa masuk tergabung dalam keluarga ini. Orang itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus dilahirkan kembali. Saudaraku, kekristenan itu memang dari sananya eksklusif. Cuma gak boleh sombong. Ketika kita paham ini, kita akan jadi ngerti betapa berharganya keberadaan kita jadi anggota keluarga Allah. Tuhan gak pernah bisa terkesima dengan harta yang kita punya. Kalau kita kan enggak ya, kalau misalnya ada orang terkenal, tahu gak itu masih keluarga kita loh. Iya, itu ternyata itu anak dari paman kamu itu. Oh iya, kan? Kayaknya seneng kalau ada orang yang terkenal, orang yang hebat, terpandang, itu masih keluarga kita. Tuhan sih enggak. Dia tidak merasa bangga kalau anggota keluarganya ada yang kaya raya, ada yang hebat, ada yang terkenal. Enggak biasa aja dia. Karena bagi dia, di mata dia, semua orang sama. Semua orang sama berharga, sama istimewanya, sama luar biasanya. Untuk jadi keluarga, itu adalah sebuah kasih karunia, saudara. Tuhan sendiri yang lebih dahulu datang kepada kita dan menawarkan keanggotaan ini. Ini bukan keanggotaan yang kita cari-cari. Alkitab berkata begini, kalau bukan Tuhan yang datang kepada kita, tidak akan pernah mungkin kita datang kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang temukan kita, tidak akan pernah mungkin kita menemukan Tuhan. So kalau kita jadi anggota keluarga Allah, pasti Tuhan sendiri yang menawarkan keselamatan itu kepada saudara. Memang Yesus mati untuk dunia ini. Tetapi kematian Yesus buat dunia ini bukan berarti semua orang pasti diselamatkan. Tapi kepada semua orang diberi kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan. Jadi Tuhan sendiri yang datang kepada seseorang, dia mengetuk pintu hati seseorang dan menawarkan keselamatan kepada orang itu. Kalau orang itu mau menerima keselamatan itu, Wahyu pasal 2 ayat 20 berkata apa? Aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. So Christianity is a very exclusive family. Bukan untuk jadi sombong, tapi untuk kita sadar bahwa keselamatan ini mahal harganya. Keanggotaan ini dibeli dengan darah yang mahal. Saya nggak bisa serta-merta jadi anggota keluarga Allah begitu saja. Saya nggak pernah bisa bayar untuk saya bisa masuk ke dalam anggota keluarga itu. Saya harus dilahirkan kembali oleh Roh. Baru saya jadi anggota keluarga Allah. Nah, kalau bicara tentang komunitas kecil, saya mau menguatkan para leader life di sini. Anda ini persis seperti Yesus. Anda menawarkan kepada seseorang satu pintu yang terbuka untuk tergabung dalam keluarga kecil. Yuk bergabung di komunitas ini yuk. Persis kayak Yesus kan. Sama-sama menawarkan satu pintu yang terbuka. Kenapa? Karena saya percaya kelompok kecil adalah cikal bakal dari sebuah revival yang besar. Untuk bahas revival saya mau lihat Yohanes pasalnya yang kelima. Yuk, Yohanes pasalnya yang kelima dikatakan begini. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Kenapa saudara? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Ini kisah nyata. Artinya memang pada zaman itu ada sebuah peristiwa supernatural di mana sewaktu-waktu malaikat akan datang dan menggoncangkan air kolam. Dikatakan di sini, siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu sesudah goncangan air, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Katakan apapun juga. Ini termasuk amazing ini ya. Sekarang saya ingin saudara bayangkan dulu begini. Seandainya waktu air digoncang, ada orang lagi sakit kepala lalu nyemplung, sembuh nggak? Sembuh. Kasihan yang cancer ya. Tapi sekarang saudara bayangkan peristiwa itu. Ada orang yang sakit ya misalnya pendarahan 12 tahun kayak perempuan itu. Dia mau nyemplung tapi keburuan yang nyemplung yang satu. Sembuh, haleluya saya sembuh. Ibu emang kenapa bu? Sakit apa ibu? Atau kenapa ya mata agak kelilipan ini tapi sembuh. Ya ibu, mata cuma kelilipan doang nyemplung ke kolam mending gua. Ini gua sakit pendarahan 12 tahun gitu kan. Kayaknya gak worth it banget kan ya.
Maksudnya itu kan harusnya ada tulisannya, kolam diperuntukkan buat orang-orang yang sakit berat gitu. Kan bagus. Orang cuma mules-mules sedikit mah udah aja minum obat mules. Norit 10 blok sembuh. Benar ya? Tapi kalau kita baca peristiwa itu, kita bisa paham ada 38 tahun orang sakit lumpuh. Apa enggak dongkol dia itu? Mendingan gua buta, lari nabrak tembok, besok gua udah tahu tembok sebelah kanan lari ke kiri gua. Masih mending, gue masih bisa lari, gue bisa nyemplung duluan. Lah kalau lumpuh, gue bisa ngelir, kagak bisa nyampe sono. Kayaknya dongkol banget laki-laki ini. Jadi ketika Yesus tanya, Yesus kan tahu, ia sudah lama dalam keadaan itu. Lalu bertanyalah Yesus, ayat 6, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang. Katakan sama-sama tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Katakan kolam. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudaraku, di dunia ini banyak orang seperti orang lumpuh ini. There is not much opportunity for me. Anda enak punya asuransi, saya nggak punya. Kalau saya sakit parah, habis saya. Memang kita hidup di dunia di mana ketidakadilan itu ada. Memang realitanya gitu. Kamu enak punya kenalan, bisa masuk kerja. Saya? So ketika kita diperhadapkan dengan dunia yang memang tidak adil ini, di mana kita akan terus melihat kesenjangan sosial, Tuhan sedang memanggil orang-orang pertama yang mau menjadi orang-orang yang seperti Yesus yang berkata begini, kamu memang gak menemukan peluang di dunia ini, tapi dalam Yesus selalu ada peluang buat kamu. Dikatakan di sini tidak ada orang. Jadi dia nggak menemukan orang yang bisa tolong dia. Banyak orang terbelenggu dengan sistem. Banyak orang terbelenggu dengan ikatan. Banyak orang terbelenggu dengan satu momen di mana mereka nggak menemukan jalan keluar. Nah mereka harus ketemu sama orang-orang yang berkata begini, Pak, percaya Pak, dalam Yesus ada pintu yang terbuka buat Bapak. Memang zaman sekarang kalau pengen punya anak itu ada bayi tabung, saudara. Memang terbuka peluang kalau orang pengen punya anak ada bayi tabung. Uangnya yang gak ada. Artinya semakin maju teknologi tidak membuat hidup manusia menjadi semakin baik. Artinya kemajuan teknologi tidak akan pernah bisa menghilangkan kebutuhan orang akan mujizat. Kemajuan teknologi tidak akan pernah bisa menghilangkan kebutuhan orang akan pengalaman supernatural dengan Tuhan. Akan selalu ada celah yang tidak pernah bisa digapai manusia. Tapi gaji 35 juta aja gak bisa beli rumah zaman sekarang. Serius. So kita berhadapan dengan realita di mana manusia terus menjerit. Karena mereka tahu ada keterbatasan yang Tuhan bisa tolong. Dalam kasus ini sebenarnya ada peluang untuk sembuh, ada loh. Cuma dia gak tahu gimana ke sono. Lowongan pekerjaan tuh banyak saudara, banyak sekali. Enggak, cuma bagaimana enggak kebuka aja buat saudara, anehnya di situ. Dokter-dokter yang hebat itu banyak, itu mau ke Norwegia silakan, ke Jerman, Luxembourg, mau ke Ethiopia mungkin ada. Masalahnya saudara enggak punya uangnya buat bawa dokternya ke sini. Atau saudara enggak punya uangnya untuk pergi ke dokter sono. Berarti selalu ada peluang untuk kita menawarkan Yesus kepada orang. Dan selalu ada peluang untuk kita bisa menciptakan sebuah kolam untuk kesembuhan. Yang pertama, tidak ada orang. Tidak ada orang menyebabkan ada begitu banyak orang di dunia ini yang gak bertemu dengan Yesus dan gak mengalami mujizat daripada Yesus. Karena kita gak mau jadi orangnya. Kedua, tidak ada tempatnya. Saudara kalau mau ngandelin bikin KKR dulu baru ada kesembuhan, maka kapan dong? Saudara kan gak tahu aja, budget bikin KKR itu besar itu. Dana yang dikeluarin. Tapi kalau mujizatnya terjadi di rumah saudara kan murah banget itu. Sama bala-bala udah kumpulin orang. Kalau Ibu Ayen nyeroti, kasih aja roti Ibu 20. Udah. Modalnya kecil sekali untuk terjadi mujizat. Amin. Kenapa kita harus mengandalkan KKR untuk mujizat? Kenapa kita gak mulai dari live? Kenapa harus ngandalin hamba Tuhan hebat dulu? Untuk kita bisa bawa, Pak tolong doain Pak orang ini Pak. Kenapa enggak kita yang doain? Karena bicara tentang kesembuhan, bicara tentang lawatan, bicara tentang mujizat. Itu anugerahnya diberikan kepada orang yang mau jadi alat Tuhan. Syaratnya cuma mau jadi alat Tuhan, enggak. Kalau enggak mau ya enggak. Kalau mau ya Tuhan pakai saudara. Nah untuk dipakai Tuhan enggak perlu ada di mimbar. Di bawah mimbar, di kolong mimbar enggak saya bercanda ya. Di dalam cool life pun bisa. Cuma tidak ada orang dia bilang tadi. Saya sih pengennya sembuh Tuhan. Cuma gak ada orang.
Saya percaya ada banyak pintu pekerjaan terbuka lewat live. Lebih daripada cara apapun yang bisa kita kerjakan di gereja. Lebih banyak kesaksian mujizat kesembuhan terjadi di live daripada dimanapun. Benar ya? Memang realitanya gitu kok saudara. Kok dikumpul-kumpulin kesaksian orang ngalamin mujizat itu kebanyakan dari cool. Cuma bedanya kalau orang ngalamin mujizat di cool kan gak dipanggil ke depan, gak dipanggil di mimbar terus berkata begini, "Shalom Pak, ya bagaimana Pak? Jadi saya ini mata saya gak bisa lihat sebelah kanan. Terus sekarang gak bisa lihat dua-duanya yang salah. Pasti gak bisa lihat sebelah kanan lalu akhirnya sembuh. Oh iya, siapa yang sembuhkan Bapak? Yang sembuhkan saya Tuhan Yesus. Haleluya Pak." Kan gak begitu ya kalau yang sembuh di cool kan. Udah aja anyep. Ya kan? Orang sembuh di cool saudara yang tahu siapa saudara? Ya paling si cool aja. Tapi kalau orang sembuh di KKR kan nyebar kemana-mana beritanya. Ya kan? Cuma beda di situ doang. Beda di promosi. Kalah promosi kalau cool itu. Tapi kalau soal mujizat nggak kalah. Kayaknya mau nggak kita jadi orangnya dan bikin kolamnya. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun di kul saudara, menggoncangkan air kolam itu dan menyembuhkan orang di situ. Saudaraku, mau nggak kita bergabung? Saya tulis di sini mengapa Yesus harus membangun kembali komunitas kecilnya yang tadi dari 11 murid setelah kebangkitan. Saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, Jesus Ministry shut down, tutup. Tidak lagi tercatat orang buat mujizat, orang buat tanda-tanda, orang buat keajaiban. Bahkan setelah dia bangkit, ministrinya tetap tutup. Kenapa ministri Yesus tutup? Karena ketika Yesus mati dan lalu dia bangkit, fokusnya nggak lagi ke buat mujizat, tanda-tanda dan keajaiban. Fokusnya ke apa? Bangun kul. Fokus Yesus adalah membangun kul. Makanya di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 bisa tolong tampilkan di media. Di situ Lukas bilang begini sama Theophilus. Theophilus, Tuhan kita itu menampakkan diri kepada murid-murid. Selama 40 hari. Dia menampakkan diri dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah kenapa selama 40 hari Yesus menghabiskan waktunya enggak buat mujizat, enggak buat tanda-tanda dan keajaiban. Tapi justru merintis life. Kenapa? Karena buat Yesus itulah cikal bakal sebuah kebangunan rohani nanti. Pentakosta akan terjadi ketika life ini lahir. So saya catat di situ begini, kelompok sel bukan hanya menjadi tempat kelahiran kebangunan rohani, tapi juga menjadi penopang utama bagi kebangunan rohani yang berkelanjutan. Saudara, komunitas kecil itu penting sekali buat Yesus. Sehingga dia menghabiskan 40 hari hanya untuk merintis sebuah komunitas kecil. Saya membayangkan Yesus mungkin kalau zaman sekarang dia bakal teleponin lagi anggota kulnya yang sudah hilang. Ya, shalom. Shalom ini siapa ya? Shalom, iya Ibu Ayen. Iya betul, ini dengan siapa? Dengan Yesus Bu. Hah? Tuhan Yesus? Iya. Aduh Tuhan Yesus, udah lama ya gak kedengeran suaranya. Baru 3 hari Bu. Iya tapi tetap kelas lama. Ya ada apa Tuhan Yesus? Ini Bu, kulnya mau dibuka lagi Bu kita. Hah? Buka kul lagi Pak? Iya. Wah puji Tuhan Pak. Iya Bu, datang ya Bu? Iya. Pak, ya Pak Ucok ya? Iya ini Tuhan Yesus ya? Iya suaranya saya kenal sih Pak, kan biasa ngopi barengnya. Iya ini Pak, saya mau ngajakin Bapak untuk ikutan live lagi nih, udah buka lagi kita. Oh iya sempat vakum ya Pak 3 hari ya? Iya ini mau buka lagi makanya. Bapak udah gak pelayanan lagi tuh saya denger tuh udah gak mau nyembuhin orang, bikin mujizat gitu enggak. Udah enggak, fokusnya udah gak ke situ, sekarang lagi pengen ngerintis aja. Oh iya oke Pak. Ya tapi saya lagi gak mau ikut Pak. Kenapa gak mau ikut Pak Ucok? Kan Bapak tahu sendiri ya waktu si Yudas Iskariot itu kan mengkhianati kita semua ya. Bayangin masa di kul ada pengkhianatan kan aneh ya Pak. Maksudnya kok ada orang Kristen kayak gitu kan di kul kan aneh ya Pak. Iya sih. Ya terus itu si Yudas itu kan ternyata saya tahu suka nyuri uang komunitas ya Pak. Iya. Kok ada orang Kristen kayak gitu ya. Iya tapi memang selalu ada orang kayak gitu. Yang penting kamu tulus mau ikut live karena ingin berubah. Iya sih Pak. Jadi gimana Pak Ucok? Masih mau ikut live enggak? Mau deh Pak. Oke, sampai ketemu ya Pak Ucok. Iya Pak. 40 hari saudara. Dia berulang-ulang menampakkan diri. Mengumpulkan murid-murid yang sudah tercerai berai ini. Yang sudah ketakutan, yang sudah hilang harapan. Seperti Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Dia kumpulkan semua ini. Dan dia bilang begini, rintis lagi yuk dari awal. Dia hubungi Maria. Maria,
Rumahnya masih bisa dipakai nggak buat live? Oh bisa banget Tuhan. Saya seneng banget tuh ada Marta tinggal beberes nanti dia. Oke, kadang ya saudara ya, kita terlalu lihat pelayanan yang hebat. Nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati. Padahal pelayanan nelponin orang buat datang live itu pelayanan yang luar biasa yang Yesus lakukan 40 hari. Memang gak lewat telepon, tapi didatengin mungkin rumahnya satu persatu. Atau kalau memang dikatakan di situ dia menampakkan diri, dia pernah menembus tembok, mungkin tiba-tiba ya si Thomas mungkin lagi ngupil, tiba-tiba muncul depan mata dia Yesus, Thomas ikut live ya. So saya ingin berkata sama saudara sekarang, pelayanan saudara ngajakin orang ikut live adalah pelayanan Yesus. Itu pelayanan Tuhan. Karena dia merasa kelompok kecil adalah cikal bakal dari sebuah kebangunan rohani. Nah masalahnya begini loh, banyak orang bahkan pendeta suka pakai dua kata yang sebenarnya saya pikir udah gak harus dipakai kata ini. Apa itu? Buat apa kalau? Buat apa kalau tuh dipakai begini nih, buat apa ke gereja kalau hidup lu masih gak benar? Buat apa ikut live kalau hati lu masih pahit? Buat apa bahasa roh kalau masih suka ngomongin orang? Nah kata buat apa kalau ini udah gak boleh dipakai saudara. Kenapa gak boleh dipakai? Karena sebagai contoh ada satu orang pria terikat dengan judi. Dia punya istri, punya 3 orang anak yang masih harus disekolahkan. Dia punya keluarga yang harus dibiayai kebutuhan hidupnya. Kalau kita bilang buat apa lu punya duit daripada punya duit tapi lu pakai judi, berarti kita ambil aja uangnya kan. Terus kalau dia gak punya uang, dia masih bisa biayai sekolah anak-anak gak? Kalau dia gak punya uang, dia masih bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga? Juga enggak. Berarti menghilangkan uang tidak menyelesaikan masalah dia tentang perjudian kan? Berarti kita harus menyelesaikan masalah judinya dengan cara yang lain. Dengan berkata buat apa lu ke gereja tapi hidup lu gak berubah, tidak menyelesaikan masalah orang. Ke gerejanya jangan dihilangin, dia harus tetap ke gereja karena ada banyak manfaat ketika dia datang beribadah. Masalahnya yang satu ini loh kita urusin. Cari akarnya di mana. Buat apa kamu live? Kalau hidup lu masih begitu, justru dia harus ikut live. Supaya dengan live dia punya peluang untuk berubah lebih banyak daripada gak ikut live. Tapi masalahnya yang kecil ini baru kita cari tahu. Masalahnya di mana ya? Buat apa bahasa roh kalau masih ngomongin orang? Lo bahasa roh penting. Bahasa roh itu membangun dirimu sendiri. Bahasa roh itu membuat saudara bisa menang terhadap intimidasi, terhadap pikiran-pikiran buruk yang datang. Tapi kalau saudara masih suka ngomongin orang, nah kita beresin masalah ngomongin orangnya kenapa. Tapi jangan dihilangin bahasa rohnya dong. Kata buat apa kalau ini udah gak boleh dipakai. Jangan sampai karena masalah kecil, kelingkingnya luka, kita potong tangannya. Kenapa yang dipotong tangannya? Tanggung Pak. Orang masalahnya cuma satu, kita cut semuanya. Akhirnya hidup orang lebih buruk. So kalau ada di antara saudara yang mungkin pernah punya pemikiran, iya Pak buat apalah ikut live tapi hidup saya begini, jangan. Justru ikut live. Peluang Anda untuk pulih jauh lebih besar di situ. Buat apa ke gereja lah kalau saya masih begini? Enggak, justru ke gereja. Karena dengan ke gereja peluang Anda untuk berjumpa dengan Yesus dan dipulihkan jauh lebih besar daripada ke diskotek. Mungkin di sini ada pelayan Tuhan yang mau mundur yang berkata, Pak, saya mungkin perlu healing dulu deh. Biasanya pelayan Tuhan yang perlu healing akhirnya hilang. Alasan aja mau menjauhkan diri itu sebenarnya. Mengisolasi diri. Karena orang yang benar-benar pengen healing dan sabat mentalitasnya beda. Pak, saya mau sabat dulu dari pelayanan. Kenapa? Saya mau coba fokus dulu dengan apa yang ada, tapi saya pasti balik lagi. Berapa lama? 3 bulan, balik. Pak, saya mau mundur dari pelayanan. Berapa lama? Ya, belum tahu sih Pak. Hilang itu nanti. Udah gak healing lagi. Amin. So, saudaraku, komunitas kecil penting buat Tuhan. Bergabunglah di komunitas kecil. Kalau alasan saudara tadi, saya mau bilang jangan lagi pakai buat apa kalau. Itu gak bagus itu. Itu kalimat yang sebenarnya gak usah digunakan lagi untuk hal-hal yang ilahi. Coba kita lihat lagi, kelompok sel harus lebih dari sekedar pertemuan sosial. Harus ada dimensi profetik di dalam kelompok sel. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, Paulus mengatakan kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ketika kita bergabung di live, itu tempat yang paling aman untuk kita mengembangkan karunia roh. Tempat paling aman adalah dalam komunitas yang kecil. Karena kalau saudara sudah di komunitas besar lalu bernubuat lalu salah, saudara dihakimi oleh massa. Tapi kalau saudara di komunitas kecil lalu bernubuat lalu tiba-tiba salah, saudara bisa bilang belajar lagi ya Bu. Kalau saudara khotbah langsung di mimbar tiba-tiba salah, apalagi Kristen progresif, habis saudara.
Tapi kalau tiba-tiba khotbah di cool atau di komunitas kecil kayak seperti live, salah, masih bisa dikoreksi, aman. Di komunitas kecil kita belajar bernubuat. Kita belajar membedakan roh. Kita belajar untuk bisa mengenali suara Tuhan, peka dengan hadirat Tuhan. Live ini punya peranan yang sangat penting kalau kita mau bangun diri kita. Kelompok sel bukan hanya menjadi tempat kelahiran kebangunan rohani, tapi menjadi tempat penopang utama kebangunan rohani yang berkelanjutan. Kita akan mengalami kebangunan rohani karena kelompok sel, kita akan terus mengalami kebangunan rohani karena kelompok sel. Kebangunan rohani selalu dimulai di tempat yang kecil. Tuhan kita tuh gak suka pakai sesuatu yang megah untuk melahirkan kebangunan rohani. Dia selalu memulai dari tempat yang kecil. Kenapa saudara harus dari yang kecil? Karena biasa di tempat yang kecil ini orang-orangnya polos-polos. Di tempat yang kecil ini orang-orangnya gak cari nama, gak cari panggung. Di tempat kecil orang-orangnya raw atau begitu mentah gitu ya, belum diproses gitu loh. Jadi belum masuk ke cetakan manapun. Di tempat yang kecil ketika sama-sama berdoa, nangisnya tuh beneran. Bahasa rohnya bisa beneran. Kalau udah ke panggung bisa suka aneh memang. Saya juga ngalamin. Kalau udah ke panggung udah banyak errornya. Tapi di komunitas kecil, I can be who I am. Karena itu saudaraku, Tuhan lagi panggil kita untuk jadi orang-orang yang mau melahirkan kebangunan rohani lewat kelompok-kelompok kecil. Tuhan lagi cari orang-orang yang mau jadi orangnya dan mau buka tempatnya. Supaya orang-orang yang seperti orang lumpuh tadi yang merasa hidup ini gak adil, yang merasa hidup ini merugikan dia, bertemu dengan peluang untuk mengalami mujizat di dalam Yesus. Amin. Saya bersyukur kalau ada orang-orang yang sembuh karena medis. Saya merasa medis adalah karya Tuhan juga dalam menolong manusia. Cuman saya bisa sadar kalau ada orang-orang yang memang mungkin tidak akan sembuh karena medis, tapi sembuh karena Tuhan. Sebagai contoh, sekali waktu ada seorang perempuan 12 tahun lamanya dia sakit. Alkitab bercerita dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk pergi ke tabib, tapi tidak sembuh juga. Nah sementara dia galau, dia bingung, dia stres, dia harus bagaimana. Dia mungkin telepon mamanya dan dia bilang, Mama, aku dengar Yesus akan datang ke kotaku. Aku punya rencana mama, memang sih orang perempuan seperti aku ini yang sakit pendarahannya kan najis ya ma. Aku pasti gak boleh jamah Yesus, jangankan jamah Yesus. Aku ada di kerumunan orang aja aku pasti dilempari batu mati ma. Tapi aku kok merasa harapanku cuma Yesus. Mamanya bilang, Dek, adek gak sembuh juga gak apa-apa. Mama terima adek apa adanya. Kamu tetap jadi wanita yang sakit pendarahan seumur hidup kamu juga gak apa-apa. Kamu gak usah meresikokan hidupmu untuk mati cuma gara-gara pengen sembuh dari Yesus. Dia tutup teleponnya, dia mikir. Memang sih ada orang yang bisa sembuh karena dokter, ada orang yang bisa sembuh karena medis. Tapi bagaimana kalau orangnya bukan saya? Bagaimana kalau khusus untuk saya? Cuma Yesus yang bisa sembuhin saya. Memang sih ada orang yang kalau dapat kerjaan bisa lewat koneksi, bisa ngasih lamaran. Tapi bagaimana kalau itu bukan saya? Bagaimana kalau setelah upaya saya yang gagal terus menerus, Tuhan lagi mau ajari saya untuk aku akan buka jalan buat kamu. Saudara, saya punya pertanyaan buat saudara. Bagaimana kalau mujizat Anda khusus buat Anda mungkin nggak ditentukan di tangan manusia tapi di tangan Tuhan. Dan apakah kita mau seperti orang yang lumpuh tadi? Terus kecewa karena kehidupan ini. Terus kecewa karena ada orang yang bisa sembuh, ada orang yang bisa pulih, ada orang yang bisa sukses. Saya mau tanya sama saudara, ada gak orang yang bisa sukses tanpa Yesus? Ada. Ada gak orang yang bisa sukses dengan cara-cara duniawi? Ada. Ada gak orang yang bisa sukses karena memang dia hebat? Ada, tapi mungkin bukan Anda. Anda ini gak akan pernah sukses kalau bukan karena Yesus. Kalau memang kenyataannya seperti itu, apa yang mau kita lakukan? Mau gak kita terima kenyataan bahwa Tuhan, nasib saya gak akan berubah kecuali Tuhan rubah? Adakah di antara saudara yang mau menyadari sekarang akan ada orang-orang yang hanya akan sembuh lewat live Anda? Satu-satunya harapan mereka cuma live itu. Gak ada live, gak ada mujizat. Mau gak kita sadar sekarang bahwa live lebih daripada sekedar tempat kita kumpul. Tapi kolam di mana Tuhan ingin menyembuhkan setiap orang.
kolam di mana Tuhan ingin menjumpai setiap orang dan menolong mereka. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, life-ku adalah kolam Bethesda-ku. Life-ku adalah tempat di mana Tuhan sewaktu-waktu akan datang menggoncangkan air kolam dan menyembuhkan orang-orang. Apapun juga masalah mereka. Dalam nama Yesus.